Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-74 sampai dengan 83. Ayat yang ke-74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar wa tattakhidu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Tafsir ayat yang ke-74. Di sini Allah mengatakan, ceritakanlah kisah Ibrahim dengan menyanjung dan menghormatinya dalam kondisi di mana dia mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar tattakhidu asnaman alihah. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak mampu menghadirkan manfaat dan mudarat, dan yang tidak memiliki hak sedikit pun dalam segala urusan. Inni araka qaumaka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata, yang mana kamu menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak berhak untuk disembah, sementara kamu meninggalkan penyembahan kepada penciptamu, pemberi rizkimu dan pengaturmu. Ayat yang ke-75, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Tafsir ayat yang ke-75, wa kadzalika, dan demikianlah ketika kami memberi taufik kepadanya menuju tauhid dan dakwah kepadanya. Nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard, kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan bumi, agar dia melihat dengan basiroh dalil yang kuat dan bukti-bukti yang jelas yang dikandungnya. Waliyakuna minal muqinin, dan kami memperlihatkannya agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. Karena berdasarkan tegaknya dalil, dia mendapatkan keyakinan dan ilmu yang sempurna dengan segala tuntutan. Ayat yang ke-76, falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Rabbku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Tafsir ayat yang ke-76. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Mungkin ia bintang yang bersinar, karena pengkhususannya dalam penyebutan menunjukkan bahwa dia lebih daripada yang lain. Oleh karena itu, wallahu alam, ada yang mengatakan bahwa itu adalah bintang Venus. Qala hadza rabbi, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maksudnya dia berkata, inilah Rabbku, dengan nada merendah namun menentang. Lalu marilah kita lihat, apakah dia berhak memperoleh rububiyah? Apakah kita memiliki dalil dalam hal ini? Karena seorang yang berakal tidak layak menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan tanpa bukti dan dalil. Falamma afala, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, maksudnya bintang itu menghilang, qala la uhibbul afilin, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam.
maksudnya yang menghilang dan bersembunyi dari orang yang menyembahnya, karena yang disembah harus mengurusi kepentingan-kepentingan orang yang menyembahnya, dan harus berfungsi sebagai pengaturnya dalam segala urusan. Adapun tenggelam dalam waktu yang lama, maka bagaimana mungkin dia berhak disembah? Bukankah menjadikannya sebagai Tuhan termasuk kebodohan besar dan kebatilan yang parah? Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.